Sejarah dari pencemaran udara yang pertama adalah revolusi industri pada abad ke-18 dan 19. Penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama di pabrik memicu emisi besar-besaran seperti sulfur dioksida. Yang kedua adalah kebakaran London. Kebakaran ini menghasilkan asap dan partikel padat yang memberikan gambaran awal dampak dari pencemaran udara terhadap kesehatan. Yang ketiga adalah tragedi Smog London. Tragedi ini merupakan salah satu tragedi yang terburuk karena kabutnya menyelimuti kota berhari-hari. Kabut ini juga menghasilkan, banyak dari penyakit dan kematian. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Udara Bersih. Undang-undang ini memberikan dasar hukum dan mengatur emisi dari pencemar udara dan melindungi kesehatan manusia, masyarakat, dan lingkungan. Lalu ada kesadaran global pada tahun 70-an munculnya kesadaran global tentang dampak pencemar udara yang dilakukan oleh aktivitas manusia. Terakhir adalah peningkatan perhatian terhadap perubahan iklim. Pada awal abad ke-21-an, perhatian terhadap perubahan iklim semakin meningkat. Salah satunya pencemar udara diidentifikasikan sebagai penyumbang utama terhadap perubahan ini. Sumber pencemaran udara ini ada dua, satu sumber alami dan kedua adalah sumber buatan. Sumber alami ini dari gunung berapi. Gunung berapi ini menghasilkan abu vulkanik dan sulfur dioksida. Yang kedua adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini menghasilkan asap dan karbon monoksida. Yang ketiga adalah badai debu. Badai debu ini mengangkat debu, pasir, dan tanah ke udara. Yang keempat adalah organisme hidup. Organisme hidup dari serbuk sari atau polen dan spora dari tumbuhan. Yang kedua adalah sumber buatan. Sumber buatan ini merupakan aktivitas manusia. Dari kegiatan transportasi yaitu emisi gas buang dari kendaraan bermotor yang menghasilkan karbon monoksida dan nitrogen oksida. Yang kedua adalah industri. Industri ini asap pabrik dan proses manufaktur yang menghasilkan sulfur dioksida dan zat kimia berbahaya lainnya. Yang ketiga adalah pembangkit listrik. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak dapat menghasilkan listrik. Yang keempat adalah pertanian. Pertanian ini seperti penggunaan pestisida dan amonia dari limbah ternak, lalu domestik. Domestik ini dari pembakaran sampah dan penggunaan bahan bakar untuk memasak dan sebagai pemanas. Jenis pencemaran udara ada berdasarkan sifatnya, yaitu pencemar primer. Pencemar primer ini merupakan zat pencemar yang langsung dilepaskan ke udara dari sumbernya. Yang kedua ada pencemar sekunder. Pencemar sekunder ini merupakan zat pencemar yang terbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia antara pencemar primer. Yang kedua ada berdasarkan wujudnya ada gas, bentuk pencemar yang paling umum tidak terlihat dan menyebar di udara. Yang kedua ada partikulat, partikulat padat dan cair yang sangat halus dan melayang di udara. Yang ketiga ada kabut asap dan aerosol. Campuran partikel dan gas di udara yang mengurangi jarak pandang yang mengurangi jarak pandang dan berdampak pada kesehatan. Yang ketiga ada berdasarkan skala area. Yang pertama ada pencemaran udara lokal terjadi di area yang terbatas. Yang kedua ada pencemaran udara regional di mana melibatkan area yang lebih luas, seringkali melintasi batas batas administratif negara atau wilayah. Yang ketiga ada pencemaran udara global merujuk pada pencemaran udara yang memiliki dampak secara global. Dampak pencemaran udara ada pada kesehatan seperti gangguan pernafasan. Paparan terhadap polutan udara dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti asma dan bronkitis. Yang kedua ada penyakit jantung. Penyakit jantung, polutan udara dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular dan meningkatkan risiko penyakit jantung, koroner, stroke, dan tekanan darah tinggi. Yang ketiga ada kanker. Kanker, zat-zat karsinogenik dalam polutan udara seperti asap rokok dan partikel PM2,5 dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker, terutama kanker paru-paru. Lalu ada juga peningkatan risiko diabetes. Dampak pada lingkungan yaitu hujan asam, emisi gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan uap air di atmosfer dan membentuk asam yang kemudian jatuh ke tanah sebagai hujan asam dan menyebabkan kerusakan pada tanaman, tanah, dan ekosistem air. Yang kedua ada pemanasan global. Emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dari pembakaran bahan bahan bakar fosil dan deforestasi menyebabkan peningkatan suhu global, perubahan iklim, dan fenomena cuaca ekstrim. Lalu ada kerusakan ekosistem. Pencemaran udara dapat merusak ekosistem darat dan perairan yang mengancam keberlangsungan spesies flora dan fauna dan mengganggu keseimbangan ekologi secara keseluruhan. Ada juga penurunan kualitas air.
Kerangka hukum utama yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang pertama, dasar hukum merupakan payung hukum yang menetapkan hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat. Definisinya mengatur definisi pencemaran dan memberikan landasan bagi regulasi lain. Pengendaliannya mencakup instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan termasuk udara. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah tahun 1944 tentang pengendalian pencemaran udara. Aturannya, peraturan yang lebih spesifik mengatur standar emisi dan berbagai sumber. Tujuannya itu menetapkan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi yang harus dipatuhi. Regulasi teknis dan penegakan hukum ada peraturan pemerintah PP nomor 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Baku mutunya itu mengatur baku mutu lingkungan hidup, termasuk udara ambien dan emisi secara lebih detail. Yang kedua ada sanksi dan penegakan hukum. Sanksi administrasinya pelaku usaha yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, denda hingga pembekuan dan pencabutan izin. Yang kedua ada sanksi pidana. UU PPLH juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar berat yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan.